Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Antasena Mahendra, Petaka Jimat Bulu Genderuwo di Gunung Prau. Cerita ini ditulis oleh Ristory. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Petaka Jimat Bulu Genderuwo di Gunung Prau. Kebajikan takdir yang datang dengan sendirinya jauh lebih baik dari manusia dalam menentukan jalan hidup kita dari satu titik ke titik yang lain. Dengan takdir, kejutan dan kegembiraan datang tanpa usaha ataupun upaya yang sebenarnya. Karena dia sudah ditentukan sebelumnya, mungkin ada saatnya di mana terdapat luka. Dan dapat juga dengan takdir kita bertemu dengan orang-orang yang mencintai, menyenangkan dan melayani kita. Mereka menjadi bagian takdir yang dirancang untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Takdir membawa petualangan baru, menantang kita untuk melewati segala rintangan, membantu kita mengenal diri kita dan menemukan rahasia kehidupan. Takdir adalah sebuah misteri yang tidak terpecahkan, mengaburkan tujuan kita di kehidupan ini, meskipun sebenarnya ia adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan hingga kita yang menjalani perjalanan dalam karyanya. Selalu ada keajaiban dan harapan di setiap sudut dan tali yang terjalin bersama, menarik kita menuju ke arah yang ditakdirkan. Dengan cara ini, hari yang melelahkan pun bisa menjadi sebuah pelajaran berharga, mengajarkan kita untuk tetap tertawa meremehkan kesulitan di jalan kehidupan. Walaupun jalan itu melelahkan dan berliku, melalui semua rintangan kita dituntun masih kepada jalan yang ditakdirkan Tuhan untuk kita. Satu persatu di setiap perjalanan yang aku lalui, aku selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang selalu membuatku dapat merasakan sebuah arti kebahagiaan hidup. Kebahagiaan adalah sebuah anugerah yang dapat menyatukan setiap insan dengan seseorang secara emosional dan menciptakan lukisan tak tergantikan di indera perasaan kita. Memperlakukan kita dengan toleransi dan kasih sayang yang membuat kita bisa berbagi kesadaran merasakan sepenuhnya sukacita bersama seseorang. Dengan sikap baik kita bisa membuat sebuah ikatan karunia istimewa yang mengenalkan kita dengan seseorang dan memberikan kita harapan yang tidak terkira bahwa baiknya akan berlanjut terus. Pagi ini di sebuah rumah tua yang berdiri di samping masjid, kami sedang menikmati hidangan yang disajikan oleh Pak Sukir. Nasi pecel dengan beberapa potong ikan bandeng adalah menu yang disajikan Pak Sukir untuk kami. Perpaduan dari sambal kacang dengan ikan bandeng yang digoreng secara garing memang benar-benar tidak bisa dipungkiri nikmatnya. Terlebih lagi tenagaku sudah terkuras habis setelah mendaki untuk menancapkan paku emas guna menyegel Kironggo. Dengan menyantap hidangan yang disajikan Pak Sukir ini, seketika tenagaku pulih kembali. Tidak cuma aku saja, bahkan Reza yang menemaniku pun kini terlihat seperti orang yang sedang kerasukan. Pelan-pelan Mas Reza makannya, nanti keselak loh. Tahu kamu udah kayak orang gak makan setahun. Wetan, aku gak nyangka ikan bandeng kalau dikasih sambal kacang rasanya bisa seenak ini. Nah kan, keselak, pelan-pelan makannya. Nih minum. Sebenarnya aku sedikit tidak enak dengan Pak Sukir. Semua itu karena kelakuan temanku yang satu ini. Dia sudah menghabiskan 3 ekor ikan bandeng dan 2 piring nasi pecel. Padahal aku, Ega dan Rio masing-masing hanya makan 1 porsi. Pak, maaf yo, Reza kalau makan suka kelewatan batas. Nanti biar dibayar aja Pak sekalian. Gak apa-apa Mas Indra, gak usah dibayar. Wong jenengan kan tamu, lagi pula di belakang masih banyak bandengnya. Walau begitu, tetap saja aku merasa tidak enak. Mungkin nanti aku akan gantikan dengan logistik yang kami bawa.
Kulihat ada gelagat aneh dari Reza saat mendengar perbincanganku dengan Pak Sukir. Reza yang tadinya sedang sibuk dengan makanannya seketika berhenti dan memusatkan pandangannya ke arah Pak Sukir sembari menyeringai. Sadar akan hal itu, aku memberi kode ke Rio dan Ega untuk bersiap-siap. Pak, kalau bandengnya masih banyak, bungkus Reza berhenti berucap saat bola matanya melirik ke arah kami. Dia sadar kalau aku, Rio, dan Ega masing-masing sudah mempersenjatai diri menggunakan garpu, centong, dan sendok sembari menatap tajam ke arahnya. Ya, gak jadi. Kebiasaan, jangan malu-maluin. Untungnya dia tidak jadi berucap. Kalau sampai Reza jadi mengatakannya, aku tidak segan untuk memukul kepalanya dengan centong. Aku masih tidak menyangka dengan pendakianku di Gunung Sumbing. Banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang aku sendiri tidak percaya kalau ini benar-benar terjadi. Seorang pengembara dan sebuah titipan, semua itu seperti membuatku hidup di sebuah negeri dongeng yang membuat semua hal bisa terjadi karena khayalan sang penulis. Agak sedikit aneh memang. Tapi walau begitu, aku sangat bersyukur di setiap perjalananku selalu ada hikmah di balik semua kejadian yang aku alami. Setelah menyelesaikan urusan dengan bandeng sambal kacang, kami duduk-duduk di teras rumah Pak Sukir, mengulas kembali semua kejadian yang kami alami selama di pendakian ini. Kak, kok bisa sih kamu kencing di makam Kironggo? Sepertinya Rio penasaran dengan kejadian yang menimpa saudaranya itu. Aku sendiri juga nggak tahu kalau di situ ada makam. Waktu itu Reza yang ngasih tunjuk tempat untuk aku kencing. Spontan aku dan Rio menoleh ke arah Reza. Reza yang sedang kami perhatikan malah berlagak tidak tahu. Dia beranjak dari kursi lalu berjalan menuju kandang burung kosong milik Pak Sukir sambil bersiul-siul. Saat tepat berada di depan kandang burung tersebut, Reza menoleh ke arah kami lalu berucap, "Dra, burung hantu langka." Aku tahu anak ini hanya mengalihkan topik pembicaraan kami. "Burung hantu gundulmu, gak usah ngeles. Ternyata kamu biang permasalahannya." "Ya maaf, Ndra, waktu itu aku juga nggak tahu kalau di situ ada makam. Lain kali dilihat dulu, jangan asal-asalan." "Iya, Ndra." Ya walaupun begitu, ini semua bisa jadi pelajaran untuk kita supaya kita tidak sembarangan ketika sedang mendaki gunung. Gunung selalu diselimuti dengan hal-hal di luar nalar. Terlebih lagi gunung adalah tempat mereka yang tak kasat mata tinggal. Kita yang notabene hanya tamu, alangkah baiknya bersikaplah selayaknya tamu yang berkunjung ke rumah seseorang. Banyak pendaki yang sering mengalami hal-hal buruk dalam melakukan pendakian. Bahkan tidak sedikit juga yang mendapat gangguan dari mereka yang tidak kasat mata. Ketika sedang mengalami hal tersebut, cobalah untuk sadar diri. Pikirkan apakah kita sudah menghargai semua yang ada di gunung atau belum. Karena tidak mungkin ada asap bila tidak ada api. Walaupun hanya kesalahan satu orang saja, hal tersebut tidak menutup kemungkinan orang lain yang bersama kita juga akan terkena imbasnya. Orang yang tidak menghargai alam, tidak mentadaburkan inisiatifnya, namun sanggup meninggalkan jejak kehancuran di seluruh sudut dunia. Ia meninggalkan pada alam penderitaan tanpa syarat. Ia hanya melihat gunung dan daratan dengan penglihatan yang tumpul, tanpa melihat cahaya dan makna yang bernaung di balik keindahan alam. Orang yang tidak menghargai alam tidak akan pernah bisa melihat nilai yang terkandung di dalamnya. Pada serius sekali ngobrolnya, tak buatin kopi supaya lebih asik lagi ngobrolnya, Bo. Pak Sukir datang dari dalam rumah membawa nampan yang di atasnya berisi 4 gelas kopi. Waduh, maaf Pak, malah jadi ngerepotin Pak Sukir lagi. Ya enggak Mas Hendra, sudah santai aja. Pak Sukir pun ikut nimbrung bersama kami. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk aku menanyakan semua pertanyaan yang sudah menghujami pikiranku semenjak menginjakkan kaki di sini. Pak, maaf sebelumnya. Sebenarnya yang dititipkan Simbo itu apa ya? Dan sekarang di mana keberadaannya? Karena sebelumnya Simbo juga sempat nyuruh saya untuk main ke rumahnya ketika saya sudah turun. Seketika suasana berubah menjadi hening. Pak Sukir menarik napas dan mengeluarkannya secara perlahan. Semua pandangan mengarah ke Pak Sukir, menanti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kurasa teman-temanku yang lain juga ingin tahu dengan semua teka-teki di perjalanan kali ini. Sebelumnya saya minta maaf Mas Hendra, karena saya dan Simbo sudah merepotkan Mas Hendra.
Mungkin hal yang akan saya jelaskan ini tidak masuk di akal, tapi inilah yang terjadi. Kami saling pandang dan kembali menoleh ke arah Pak Sukir. Wajah Pak Sukir berubah, seolah berat untuk menjelaskan semuanya. Dia menunduk, menghela nafas dan kembali menoleh ke arah kami. Dia rasa sudah sedikit agak lega. Pak Sukir mulai menjelaskan. Sebenarnya Simbok sudah lama meninggal. Beliau dulunya juga salah satu sesepuh di sini. Simbok senang menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Simbok juga bukan orang yang sembarangan. Dia juga kerap kali membantu orang yang memiliki urusan dengan hal gaib. Namun sayangnya Simbok tutup usia tanpa diketahui penyebabnya. Bahkan sampai saat ini jasadnya pun tidak dapat ditemukan. Saya kurang tahu dengan detail kenapa Simbok bisa meregang nyawa. Kejadian itu sudah sangat lama sekali. Simbok adalah buyut saya, Mas Indra. Ia bernama Nyai Gantari. Pak Sukir kembali bercerita jika ada pendaki atau warga sekitar yang sedang dalam bahaya, sosok Nyai Gantari akan muncul dan menitipkan orang tersebut pada pendaki yang akan naik ataupun memberitahukan petugas kalau di atas ada yang sedang dalam bahaya. Sosok Nyai Gantari juga akan muncul saat akan terjadi bencana di desa ini. Tapi kenapa harus saya, Pak? Sedangkan Simbok bisa menitipkannya ke petugas atau bisa juga ke Bapak. Saya juga kurang tahu, Mas Hendra. Sebelum Simbok bertemu dengan Mas Hendra, Simbok sudah lebih dulu menghampiri saya. Dia juga sempat memberitahu saya kalau ada pendaki yang sedang dalam bahaya. Tadinya saya mau langsung lapor ke petugas, tapi ditahan oleh Simbok. Lalu Simbok hanya berucap seperti ini kepada saya. Ora usah khawatir, anak keturunan orang itu akan datang. Simbok akan menitipkannya pada bocah itu. Pak Sukir bingung dengan apa yang dimaksud oleh Simbok tentang anak keturunan orang itu akan datang. Akhirnya karena Simbok sudah berucap seperti itu, Pak Sukir pun berpikir mungkin semua akan baik-baik saja. Lalu tidak berselang lama Simbok kembali berucap pada Pak Sukir. Segel dukun biadab itu sudah dibuka. Kedatangan anak laki-laki itu yang akan menyelesaikan semua masalah yang ada. Wancine wis teko. Setelah berucap seperti itu, Simbok langsung pergi untuk menemui Mas Indra lebih dulu. Sebelum akhirnya Mas Indra bertemu dengan saya. Kami semua masih bingung dengan apa yang dikatakan Pak Sukir. Kalau dipikir dengan akal sehat, hal tersebut memang tidak masuk akal. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin yang kuasa memang ingin memberitahu kami bahwa kita memang hidup berdampingan dengan mereka. Semua ini benar-benar seperti labirin yang tidak berujung. Aku masih belum bisa menemukan jawaban yang benar-benar bisa menuntunku ke jalan keluar yang benar. Tapi aku sangat yakin semua yang terjadi memang sudah ditakdirkan Yang Kuasa untukku. Lalu yang dimaksud keturunan sang pengembara itu apa, Pak? Kalau itu saya juga kurang tahu, Mas. Mungkin Mas Hendra bisa tanyakan langsung ke Mbah Joko. Rumahnya tidak jauh dari sini. Mas Hendra tinggal turun ke bawah, terus ada gapura belok kanan. Oh, gitu ya, Pak. Ya sudah, kalau begitu saya akan mampir ke rumah Mbah Joko, Pak. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali atas jamuannya disajikan Pak Sukir pada kami. Kami senang bisa mengenal Pak Sukir. Sama-sama, Mas Hendra. Saya juga senang bisa menjamu Mas Hendra dan yang lainnya. Kalau mendaki ke sini lagi jangan lupa untuk mampir ke rumah saya lagi, yo Mas. Kalau itu sih sudah pasti, Pak. Apalagi bisa makan nasi pecel bandeng Pak Sukir lagi. Yang sopan, orang pikirannya makan terus. Pasti berat Chandra punya teman kayak Reza. Kalau bisa ditukar kambing, mending ngurusin kambing gak? Asem, masa aku disamain sama Supri? Kami semua tertawa melihat ekspresi kejutnya ketika aku menyamakannya dengan kambing. Bahkan Pak Sukir yang tidak tahu Supri itu siapa ikut tertawa juga. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Karena tidak mau terlalu larut dalam perjalanan,
kami memutuskan untuk berpamitan pada Pak Sukir. Tapi sebelumnya aku dan Reza akan mampir terlebih dahulu ke rumah Mbah Joko. Mungkin Mbah Joko bisa memberikanku jawaban atas semua teka-teki ini. Sedangkan Rio dan Ega, mereka akan lebih dulu jalan pulang karena Ega keesokan harinya sudah harus berangkat kerja. Alhasil kami berpisah di base camp Bowongso. Kalian hati-hati ya. Iya Ndra, kalian juga ya. Ega menghampiriku, kurasa ada yang ingin ia sampaikan kepadaku. Saat tepat berada di hadapanku, Ega mengulurkan tangannya. Spontan aku juga mengulurkan tanganku juga. Tidak lama setelahnya Ega berucap, terima kasih banyak Ndra. Aku senang bisa mendaki sama kamu dan yang lainnya. Terima kasih juga karena kamu sudah mau menolongku sampai rela naik lagi untuk menyelesaikan masalah yang sudah aku perbuat. Sama-sama Kak. Lagi pula ini juga sudah jadi tugasku sebagai leader di pendakian ini. Seiring berjalannya waktu, hari-hari yang penuh kesulitan akan menjadi paling berharga. Mereka memberi kita pelajaran yang tidak ternilai harganya. Dengan setiap setitik perjuangan yang ditempuh, mereka akan bertransformasi menjadi kenangan berharga tentang menemukan jati diri. Menjadikan masalah sebagai kendaraan untuk berpikir lebih kreatif dan bahkan mengubah perilaku seseorang untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Tak ada hal yang lebih berharga dalam menjalani hidup daripada menjadikan masalah sebagai pelajaran paling penting dan menghargai setiap kesulitan yang dialami sebagai kesempatan membiarkan potensi untuk mengubah dunia melebihi batas. Kali ini Ega berhadapan dengan Reza. Mereka bersalaman sembari melempar senyum. Terima kasih Reza, udah mau berbagi rasa takut. Hehehe, santai brother. Nanti kalau ketemu lagi aku ajarin kamu surat Al-Fatihah. Sama. Nanti kamu juga aku ajarin doa mengusir roh jahat dari kitab Efesus 6 ayat 12. Aku dan Rio saling pandang ketika mendengar ucapan mereka berdua. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sewaktu aku dan Rio mengantar rombongan Rizal turun. Tapi melihat mereka berdua saling melempar tawa, kurasa momen tersebut menjadi momen awal perkenalan yang tidak akan bisa terlupakan. Walaupun kami berbeda agama dengan Ega, akan tetapi tidak membuat kami merasakan perbedaan di antara kami. Inilah yang aku suka dari negeri tercinta kita. Bermacam-macam agama, suku, budaya, dan bahasa tidak membuat kami saling membedakan diri. Meski terkadang ada saja orang yang membesar-besarkan diri bahwa dirinya lebih baik dari yang lain, padahal di mata Yang Maha Kuasa tetap sama saja. Jadi untuk apa kita berlaga lebih baik dari orang lain hanya karena perbedaan? Aku harap kita bisa melangkah bersama lagi untuk menggapai puncak-puncak keindahan. Aku dan Reza tersenyum mengiyakan perkataan Ega. Setelahnya mereka langsung berjalan pulang. Kamu yakin ini rumahnya, Andra? Kayaknya sih bener ini rumahnya. Tepat di hadapan kami sekarang berdiri sebuah rumah yang sebagian dindingnya terbuat dari kayu. Ukiran-ukiran seperti tulisan aksara Jawa kuno menghiasi seluruh bagian depan rumahnya. Aku yakin siapapun yang melihat rumah ini pasti akan berpikir dua kali untuk memasukinya. Aku juga merasakan perasaan aneh saat melihat rumah ini, seolah ada perasaan intimidasi yang entah datang dari mana. Tapi di sisi lain aku juga merasakan ketenangan. Ya sudah, ayo coba kita masuk. Aku segera memarkirkan motor di pekarangan rumah tersebut lalu berjalan menuju pintu masuk. Sunyi. Benar-benar sunyi sekali rumah ini, seolah tidak ada satu orang pun yang menempati rumah ini. Tapi semua furnitur dan hiasannya ada di rumah ini seperti terawat dengan baik. Bahkan halamannya pun bersih, tidak ada sampah yang berserakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku dan Reza saling pandang mendengar sautan dari dalam rumah. Suaranya terdengar lebih berat, tidak seperti Mbak Joko sewaktu kami pertama bertemu. Salah rumah kali ya, Andra? Gak ada lagi rumah lain selain rumah ini. Tadi kan kita juga udah nanya ke warga. Tapi suaranya aja beda, Andra. Coba panggil lagi. Assalamualaikum, Mbah. Sebentar. Nah, kan beda. Memang benar perkataan Reza. Suaranya sedikit terdengar lebih berat, tidak seperti Mbah Joko. Aku juga tidak tahu ini benar rumah Mbah Joko atau bukan. Tapi karena sudah terlanjur memanggil, mau tidak mau kami harus menunggu terlebih dahulu guna memastikannya. Apa jangan-jangan Mbah Joko kesurupan Kirongon, Ndra? Ah, masa ya Mbah Joko kerasukan? Ya siapa tahu, Ndra. Mbah Joko kan juga manusia. Reza benar-benar membuatku bingung. Tapi jika yang dikatakan Reza benar,
Paling tidak aku harus siap memegang tasbih pemberian Nyai Seno untuk berjaga-jaga. Setelah menunggu beberapa menit, terdengar suara langkah kaki mendekat dari dalam rumah. Tidak lama setelahnya kunci rumah berbunyi, tanda sebentar lagi orang yang ada di dalam akan keluar. Tasbih pemberian Nyai Seno sudah kugenggam. Reza juga siap memegangnya apabila perkataannya benar terjadi. Perlahan pintu rumah mulai terbuka. Orang yang ada di dalam pun mulai melangkah keluar. Terlihat seorang pria parubaya mengenakan baju Jawa dan memakai belangkon. Mbak Joko? Alah, ternyata kalian, tak kira siapa. Lagi dan lagi aku dan Reza saling pandang, bingung dengan apa yang sudah terjadi. Jelas tadi kami mendengar suaranya seperti bukan suara Mbak Joko. Tapi ketika Mbak Joko sudah berada di hadapan kami, suaranya sama seperti saat pertama kami bertemu dengannya. Kalian kenapa kok kayak orang bingung gitu? Wes, monggo silakan masuk dulu. Dengan masih merasa bingung, kami mengikuti Mbak Joko masuk ke dalam rumahnya. Setelahnya Mbak Joko menyilahkan kami duduk di ruang tamu rumahnya. Ngapunten Mbah, sebelumnya saya boleh nanya dulu nggak? Takon apa tale? Mbak Joko tadi kerasukan yo, suaranya kok beda? Kerasukan gundulmu, tadi saya lagi makan telo, tiba-tiba kalian manggil. Udah mana lagi nyangkut di tenggorokan, belum sempat minum. Oh alah, tak kira kerasukan Mbah, ternyata keserot toh. Spontan aku menyikut Reza, dia menoleh ke arahku. Udah gak usah dibahas. Yo. Mbak Joko mengalihkan pandangannya ke arahku. Ia melihat tanganku yang masih melilitkan tasbih pemberian Nyai Seno. Tasbih itu bukan tasbih sembarangan. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini titipan Mbah. Mbak Joko hanya mengangguk sembari memainkan janggutnya seolah mengerti kenapa tasbih ini bisa dititipkan kepadaku. Saya tahu tujuan kalian kesini pasti ingin menanyakan seorang pengembara dan Nyai Gantri kan? Aku tertegun mendengar Mbak Joko berucap seperti itu. Kurasa memang benar kalau Mbak Joko bukanlah orang sembarangan. Padahal aku belum mengucapkan sedikit pun tentang tujuanku ke sini. Mbak, kok tahu saya mau menanyakan hal itu? Mbak Joko merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan benda yang tidak kupikirkan kalau Mbak Joko memilikinya. Yo tahu, supir tadi nelpon saya. Reza mendekatkan kepalanya ke telingaku lalu berbisik. Tanya Indra, Mbak Joko main Facebook nggak? Wis, ngawur. Ya Mbak, saya ingin tahu tentang seorang pengembara dan Nyai Gantri. Ceritanya ya cukup panjang, mungkin saya akan menceritakannya secara singkat. Mbak Joko mulai bercerita. Dulu ia diceritakan oleh buyutnya tentang seorang pengembara yang menolong desanya dari kekejaman dukun sakti yang kerap menjadikan warga desa sebagai tumbal. Dukun itu sangat terobsesi untuk menambah ilmu hitam yang didapatkannya menggunakan nyawa warga desa. Bahkan dirinya rela mengubah dirinya menjadi salah satu demit dari penunggu Gunung Sumbing. Dukun itu dikenal dengan nama Ki Ronggo Sukmo. Setelah merubah dirinya, warga dan pengikutnya mengira kalau Ki Ronggo sudah puas dengan kesaktian yang sudah didapatkannya. Namun hal tersebut ternyata salah. Ki Ronggo masih terus meminta tumbal dengan menguasai sukma orang yang akan menjadi tumbalnya lalu mencelakainya dengan cara apapun hingga korban meregang nyawa. Warga tidak bisa membiarkannya begitu saja hingga mencoba memanggil orang-orang pintar untuk mengatasi teror dukun tersebut. Namun tidak ada satupun dari orang pintar itu yang berhasil mengalahkan Ki Ronggo. Bahkan orang-orang itu malah dijadikan tumbal oleh Ki Ronggo. Bahkan buyut Mbah Joko yang notabene adalah sesepuh sini pun tidak sanggup untuk mengalahkan Ki Ronggo. Hingga satu hari datang seorang pengembara yang ingin berkunjung ke puncak Sumbing untuk berziarah ke makam yang ada di kawah Gunung Sumbing. Namun di perjalanan tanpa disengaja ia bertemu dengan orang yang sukmanya sedang dikuasai oleh Ki Ronggo. Orang yang kerasukan itu berlari mengarah ke arah jurang untuk melompat ke sana. Melihat warga yang berlari sembari berteriak minta tolong untuk menahan orang yang kerasukan itu. Spontan pengembara itu menangkapnya, tapi tidak semudah itu. Orang yang dirasuki Ki Ronggo mengamuk hingga terjadi perkelahian antara pengembara itu dengan Ki Ronggo. Merasakan ada yang aneh dari orang itu, sang pengembara mengeluarkan tasbih dari dalam saku bajunya, lalu memegang bagian kepala orang yang kerasukan. Tak lama setelahnya, orang yang sedang kerasukan mengerang seperti kesakitan dan tiba-tiba terkulai. Pengembara itu menggapainya. Warga yang mengejar terkejut pengembara itu bisa mengeluarkan Ki Ronggo dari orang yang akan jadi tumbalnya. Akhirnya warga menceritakan semuanya mengenai dukun yang bernama Ki Ronggo itu pada sang pengembara.
Menanggapi keluhan warga, pengembara itu hanya mengangguk seolah mengerti dengan apa yang harus dia lakukan. Malam itu adalah malam purnama. Warga sekitar takut bila Ki Ronggo keluar untuk meminta tumbal lagi. Tapi sebelum semua itu terjadi, pengembara itu berencana untuk mencari Ki Ronggo lebih dulu di tempatnya. Warga memberitahu di mana dia bisa bertemu dengan Ki Ronggo. Setelah mendapatkan penjelasan dari warga mengenai keberadaan Ki Ronggo, sang pengembara itu berangkat seorang diri untuk menemui Ki Ronggo di hutan yang kini jadi jalur pendakian via Bawongso. Warga tidak tahu dengan apa yang sudah terjadi dengan pengembara itu. Sudah 3 hari sejak pengembara itu menghampiri Ki Ronggo. Warga mulai gelisah dan berpikiran kalau pengembara itu pasti sudah tewas oleh Ki Ronggo. Namun semua itu terbantahkan tatkala sang pengembara kembali tanpa luka sedikit pun. Sang pengembara menghampiri buyut Mbah Joko yang saat itu menjadi sesepuh di sini. Dia mengatakan kalau dirinya sudah menyegel Ki Ronggo di hutan gaib yang sekarang menjadi pos 2. Setelah menyegelnya, pengembara itu berziarah ke makam Ki Ageng Mangkukuhan yang berada di Kawah Sumbing. Dia mengatakan saat berziarah di sana, pengembara itu mendapat satu petunjuk kalau satu hari segel Ki Ronggo akan lepas. Seketika warga desa yang sebelumnya sudah sedikit tenang dengan tersegelnya Ki Ronggo kini kembali diselimuti rasa takut. Dan yang akan menyelesaikannya kelak adalah anak dari darah keturunannya. Akhirnya pengembara itu menitipkan 2 benda pada buyut Mbah Joko dan menyampaikan pesan. Sawijining dina ana wong sing bakal ngerusak segel. Sampai waktunya nanti bakal ada anak keturunanku yang akan menyelesaikan semuanya. Semenjak saat itu, turun-temurun keluarga saya selalu menjaga benda tersebut. 2 benda itu paku emas, Mbah. Mbah Joko melebarkan matanya dan sedikit merubah posisi duduknya saat Reza berucap seperti itu. Lalu ia segera beranjak menuju ke dalam rumah. Dari gelagat Mbah Joko sepertinya ada hal yang ia lupakan. Tidak lama setelahnya Mbah Joko keluar membawa sebuah kotak kecil. Kotaknya sedikit berbeda dari kotak paku emas sebelumnya. Saya hampir lupa ini peninggalan sang pengembara itu. Saya belum pernah membukanya karena tidak diizinkan oleh orang tua saya sejak dulu. Jadi saya tidak tahu apa isinya. Aku memandang Mbah Joko. Dia mengangguk padaku, lantas aku menerima kotak itu. Perlahan ku buka kotak lusuh yang sudah sangat berdebu itu. Cincin. Kotak lusuh itu berisi cincin dengan ring berwarna emas yang di tengahnya ada sebuah batu bercorak merah, putih, dan hitam. Boleh saya melihatnya? Aku memberikannya pada Mbah Joko yang memperhatikannya dengan detail cincin itu hingga memutar-mutarnya beberapa kali. Ini cincin Pancasona, Mas Hendra. Pancasona? Cincin ini bukan sembarang cincin. Konon siapapun yang memakainya bisa melihat aura seseorang. Setiap warna aura yang terpancar dari orang yang dilihatnya mengembarkan kepribadian orang tersebut. Bahkan dengan cincin ini sang pemakainya akan tahu orang yang akan berbuat jahat pada dirinya ataupun orang lain. Aku dan Reza saling pandang. Lagi-lagi kami mendapatkan hal yang membuat kami berpikir 2 kali. Tapi aku tahu semua ini pasti ada tujuannya. Mengapa pengembara itu menitipkan cincin ini? Alhasil karena tidak ingin terlalu berpikiran lebih jauh lagi dengan hal-hal yang tidak masuk di akal, aku menyimpannya dan mengganti topik pembicaraan untuk kembali menanyakan satu hal lagi pada Mbah Joko. Maaf Mbah, saya mau Nyai Gantari. Iya Mbah, saya mau menanyakan itu. Mbah Joko kembali bercerita kalau dulu sekali ada beberapa orang warga yang sedang mencari kayu di Gunung Sumbing yang sekarang menjadi jalur via Bawongso. Mereka sudah hari tidak kunjung kembali setelah dari mencari kayu. Semua pihak keluarga yang kehilangan menghampiri Nyai Gantari untuk meminta bantuannya. Saat itu Nyai Gantari sudah sempat merasa tidak enak. Ia merasa kalau akan ada bencana yang akan datang di desanya. Akan tetapi Nyai Gantari tidak tahu bencana apa itu. Akhirnya dia membantu pihak keluarga yang kehilangan naik ke Gunung Sumbing seorang diri guna mencari keberadaan mereka. Hingga tepat di tengah hutan yang sekarang menjadi pos 2 Gunung Sumbing via Bawongso, Nyai Gantari terpaku pada sebuah gundukan tanah yang ada di depan pohon besar. Dia dapat merasakan energi hitam yang begitu pekat dari arah gundukan tanah tersebut. Tepat di samping gundukan tanah itu, ada 3 orang yang sudah terbaring tidak sadarkan diri. Tapi Nyai Gantari masih dapat merasakan kalau mereka masih hidup. Namun ada sosok yang menahan sukma mereka hingga membuat mereka tidak sadarkan diri.
Saat Nyai Gantari sudah berada tepat di depan tempat itu, dia melihat ada sebuah paku berwarna emas yang tergeletak di atas gundukan tanah tersebut. Ketika melihat paku emas itu, Nyai teringat akan cerita dan benda yang turun-temurun dititipkan di keluarganya, bahwa ada sebuah makam yang disegel menggunakan paku emas di tengah hutan Gunung Sumbing. Makam tersebut adalah makam dukun sakti yang saat itu kerap kali menjadikan warga desa sebagai tumbal untuk mendapatkan kesaktian. Dia berpikir kalau memang dongeng yang sempat diceritakan orang tuanya dulu benar adanya, hal tersebut tentunya akan menjadi sangat berbahaya bagi warga desa. Akhirnya Nyai Gantari memutuskan untuk turun membawa paku emas yang tergeletak itu dan meninggalkan 3 orang warga yang sudah tidak sadarkan diri itu, karena tubuh wanita tua tidak memungkinkan untuk dirinya bisa membawa mereka turun. Sembah, Nyai Gantari dititipkan paku emas juga atau jangan-jangan? Iya Le, Nyai Gantari adalah saudara kandung saya. Paku emas yang dititipkan itu adalah paku emas yang kemarin saya berikan ke kamu. Aku dan Reza mengangguk mengerti. Mbak Joko melanjutkan kembali ceritanya. Malam harinya semua warga berkumpul di balai desa untuk mengambil tindakan apa yang harus dilakukan. Terlebih lagi semua warga sudah tahu dengan dongeng tentang dukun sakti itu. Jika tidak ditangani dengan cepat, warga desa khawatir akan banyak korban yang dijadikan tumbal oleh Ki Ronggo. Bahkan karena saking takutnya, para warga berniat untuk mengungsi dari desa terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum rencana mereka untuk mengungsi terlaksana, Nyai Gantari menghentikannya. Menurutnya jika warga desa mengungsi, maka perkebunan dan sawah mereka yang sudah siap panen nantinya malah akan sia-sia. Akhirnya dengan lantang Nyai Gantari mengatakan kalau dirinya pasti akan menghentikan Ki Ronggo. Padahal saat itu Nyai Gantari juga tidak tahu dengan apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan Ki Ronggo. Kakek buyutnya yang kesaktiannya melebihi Nyai Gantari saja tidak bisa menghentikan Ki Ronggo, apalagi Nyai Gantari. Tentu sangat mudah bagi Ki Ronggo untuk mengalahkannya. Alhasil Nyai Gantari memutuskan untuk melakukan tirakat guna meminta petunjuk dengan apa yang harus ia lakukan. Keesokan harinya ia kembali dengan sudah mendapat petunjuk cara menyegel Ki Ronggo kembali. Namun petunjuk tersebut membuat Mbah Joko dan Nyai Gantari sedikit berdebat mengenai keputusannya. Nyai Gantari mendapat petunjuk dari seseorang yang berpakaian serba putih dan memegang tasbih di tangannya. Orang yang memberi petunjuk itu mengatakan kalau yang bisa menyegel Ki Ronggo menggunakan paku emas yang ia temukan itu adalah anak dari darah keturunan sang pengembara. Namun pada saat itu anak yang dimaksud sang pengembara, Nyai Gantari tidak tahu ia berada di mana. Akhirnya Nyai Gantari menanyakan cara lain pada orang yang memberi petunjuk itu. Orang itu pun mengatakan ada satu cara lagi selain menunggu kedatangan anak darah keturunannya. Tapi hal itu sangat beresiko dan membutuhkan pengorbanan. Nyai Gantari harus menyegel dengan jiwanya agar segel di paku itu bisa digunakan untuk menyegel Ki Ronggo. Semenjak Nyai Gantari pergi untuk meminta petunjuk, sudah ada 2 warga yang tewas melompat ke jurang. Rasa takut warga akan teror Ki Ronggo semakin tidak terbendung. Beberapa dari mereka sudah ada yang mengungsi ke desa sebelah, namun masih ada warga yang tinggal di desa meminta pertanggungjawaban dari Nyai Gantari yang sebelumnya mengatakan kalau dirinya akan mengurus Ki Ronggo. Akhirnya dengan keputusannya sendiri Nyai Gantari menuju makam Ki Ronggo saat malam hari. Sengaja Nyai Gantari menuju makam saat malam hari. Semua itu agar adiknya yaitu Mbah Joko tidak menghalanginya untuk melakukan pengorbanan. Keesokan harinya Mbah Joko tidak menemukan keberadaan Nyai Gantari. Ia mencari ke sekeliling rumah namun tidak ada keberadaannya. Pada saat itu Mbah Joko hanya menemukan secari kertas di kamar Nyai Gantari yang berisi sebuah pesan. Maafkan bayumu ya Joko. Kedepannya kamu harus menjalani hidup seorang diri. Tidak perlu khawatir dengan apa yang sudah terjadi. Aku senang bisa menolong orang. Titip Rasmu anakku. Sampaikan salamku padanya. Selalu berbuat baiklah pada semua orang tanpa meminta imbalan apapun. Kebaikan akan menuntunmu ke kehidupan yang akan membuatmu dipenuhi kebahagiaan. Sampai waktunya tiba, tolong jaga benda yang turun-temurun keluarga kita jaga. Setelah membaca pesan itu, Mbah Joko segera berlari keluar dan mengajak beberapa warga untuk mencari keberadaan Nyai Gantari. Namun naas, Nyai Gantari sama sekali tidak dapat ditemukan oleh Mbah Joko. Di hutan yang sekarang jadi pos 2 pun ia tidak menemukan keberadaan Nyai Gantari.
Pada saat itu Mbah Joko dan para warga hanya menemukan 3 orang warga desa yang sudah tidak sadarkan diri di tanah. Berkali-kali Mbah Joko mencari keberadaan makam Ki Ronggo untuk menemukan keberadaan jasad Nyai Gantari. Namun pencarian selalu nihil. Ia bahkan tidak dapat menemukan makam Ki Ronggo dan jasad Nyai Gantari. Hanya rohnya saja yang sesekali muncul ketika sedang terjadi sesuatu. Berarti Mbah Joko dan Pak Sukir masih ada hubungan darah? Oleh Sukir adalah cucu dari Rasmo, anak dari Nyai Gantari. Aku dan Reza mengangguk mengerti dengan semua penjelasan dari Mbah Joko. Oh ya Mbah, sebelumnya kami sempat bertemu Nyai Gantari. Dia sempat berterima kasih pada saya karena sudah melaksanakan hal yang ia titipkan dan mendoakan makamnya ada di puncak Raja Wali. Memangnya itu makam siapa Mbah? Di Kawah Sumbing ada makam Ki Ageng Mangkukuhan. Sedangkan di puncak Raja Wali sebenarnya bukan makam seseorang, namun gundukan tanah itu sebagai makam untuk mengingat orang-orang yang pernah berjasa besar bagi orang sekitar Sumbing yang mengembuskan nyawanya di wilayah Gunung Sumbing. Seperti buyut saya, Waji Sastro Mujono, dan kakak saya Nyai Gantari. Saya sangat berterima kasih pada kalian karena sudah mau mengirimkan doa. Sebagian teka-teki yang bersarang di kepalaku sudah terjawab. Mungkin selebihnya aku akan menanyakannya lagi kepada bapakku dan simbahku mengenai pengembara itu. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 15:30. Aku dan Reza pun berpamitan pada Mbah Joko. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang ingin kutanyakan padanya, Mbah Joko mengantar kami hingga ke halaman rumahnya, tempat di mana aku sebelumnya menaruh motor. Mbah, terima kasih yo sudah mau menjelaskan semuanya pada kami. Kejadian hari ini memang sudah ditakdirkan untuk kamu bertemu dengan saya. Ditambah lagi jika tidak bertemu dengan kamu, siapa yang akan menyegel kembali Ki Ronggo? Benar yang dikatakan Mbah Joko, yang kuasa memang sudah menuliskan skenario untukku bertemu dengan mereka. Walaupun di dalam kepalaku semua ini masih tertutup kabut tebal, tapi aku yakin satu persatu di setiap perjalananku akan membuat kabut itu semakin menipis hingga akhirnya semua menjadi jelas. Aku juga yakin yang kuasa sudah menuliskan skenario yang dapat membuat diriku dan semua orang mendapatkan hikmah dari setiap perjalananku. Setelah melewati cobaan, kita pasti mendapatkan hikmah untuk menjadi lebih kuat, lebih menantang, dan rasa syukur karena kehangatan cinta yang maha kuasa telah mengabulkan doa-doa kita. Ia telah memberi kita kesempatan untuk melihat seberapa dalam cintanya yang membuat semua cobaan menjadi suatu yang harus dipelajari dan diterima. Mengambil hikmah dari semua hal merupakan sebuah proses yang menuntut sebuah pengorbanan dari kita. Dalam rentan waktu yang lama, proses ini mengajarkan kita untuk menerima kegagalan dan kekecewaan dengan cara yang paling positif dan menatihkannya. Melalui proses ini kita belajar untuk memahami bahwa setiap hal yang kita alami akan memberi kita pelajaran baik dan buruk yang dapat menyempurnakan hidup kita. Kita juga belajar untuk mencintai setiap cobaan yang kita alami sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari segala situasi. Melihat sudut pandang ini, cobaan akan menjadi suatu akar yang mendukung kreativitas kita, yang membuat kita lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bersemangat untuk mencapai tujuan kita. Mengambil hikmah dari semua hal membutuhkan ketabahan, kerja keras, dan keberanian. Namun jika kita tidak berhasil melewatinya, kita akan diberikan kekuatan yang luar biasa untuk bangkit dan kembali melanjutkan perjalanan hidup kita. Ya sudah, kami pamit ya Mbah. Kalian hati-hati yo, dan kalau kalian kesini lagi jangan lupa untuk mampir ke rumah saya. Ke rumah Pak Suir dulu, tapi Mbah baru kesini. Loh, kenapa gak langsung kesini? Minta nasi pecel sama bandeng sambal kacang dulu Mbah. Yang sopan jangan makanan mulu. Mbah Joko tertawa saat melihat aku memarahi Reza. Kalian belum ngerasain ayam ingkung sambal kacang buatan saya toh. Kalau sudah merasakannya pasti bandeng buatan Sukir akan terlupakan. Waduh, ayam ingkung sambal kacang Mbah, kayaknya enak. Ya wis, nanti kalau kesini lagi saya akan mampir ke rumah Mbah Joko lebih dulu. Wes saya pulang dulu, udah sore.
Semua teka-teki ini bagaikan perahu yang mampu membawaku menuju memahami jalan hidup. Melewati lika-liku tanda bertanya, menggabungkan ruang yang tidak berujung dan memecah belah beban yang dipikul. Aku hanya perlu mempelajari setiap teka-teki yang ada, lalu menyambut jawabannya dengan kesabaran. Ini dapat meningkatkan keluasan pemikiranku, membangun landasan bagi kesinambungan keyakinan diri, dan juga mengajarkanku bahwa kejutan selalu menanti di setiap sudut. Apakah itu pertanyaan tentang kehidupan, tentang ilmu, tentang jiwa? Semua itu bisa dibagi berdasarkan ukuran teka-tekinya. Menikmati setiap hal yang akan datang karena tantalinya masih harus diselesaikan. Bagiku ini semua adalah alat untuk mencapai kenyataan, karena kebenaran selalu ada di balik tugas yang paling berharga. Suara dering telepon menghentikan perjalanan pulangku. Reza segera merogoh saku celananya dan mengeluarkan benda yang berdering itu. Sendra, Laras nelpon. Laras. Reza mengangguk dan segera menaruh gawainya di telinga. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas perbincangan mereka karena banyaknya motor-motor gunung yang sejak tadi berlewatan dengan knalpot bising. Setelah beberapa menit, Reza mengakhiri teleponnya dengan mengangguk dan berkata kalau dirinya akan menyampaikannya kepadaku. Kenapa Laras? Reza menceritakan perbincangannya tadi dengan Laras kepadaku. Laras mengatakan kalau minggu depan komunitas pecinta alam di kampusnya akan mengadakan pendakian dalam rangka pelantikan anggota baru. Laras berencana untuk mengajak aku dan Reza dalam pendakiannya tersebut. Sebagai anggota senior yang sudah biasa mendaki gunung sedang disibukkan dengan tugas skripsinya, hanya tinggal beberapa orang saja yang bisa ikut dalam pelantikan yang diadakan kampusnya itu. Sedangkan anggota yang baru bergabung jumlahnya lebih banyak dari anggota yang senior. Alhasil anggotanya memutuskan untuk mencari pengganti senior yang tidak bisa ikut, guna menjaga anggota baru yang belum berpengalaman dalam kegiatan mendaki gunung. Dan Laras merekomendasikan pada temannya untuk aku dan Reza menggantikan senior yang tidak bisa ikut. Minggu depan, Sa? Iya, Ndra, minggu depan. Aku sudah mengiyakan ke Laras kalau aku sama kamu siap menemani. Kenapa langsung diiyani? Aku gak tahu nanti bapak ibuku mengizinkan atau enggak. Nanti aku bantuin minta izin ke orang tua kamu. Emangnya kamu gak takut kalau terjadi sesuatu dengan Laras? Emangnya mendaki kemana? Gunung Prau, Ndra. Ya wes, lihat nanti aja. Udah ayo jalan lagi. Heleh. Padahal mah di dalam hatinya senang bisa ketemu Laras. Wes ayo jalan, gemblong sore. Yo sabar, inilah kita ogleng. Gak lihat apa? Jujur sebenarnya aku senang kalau Laras mengajakku mendaki. Ini bisa sedikit mengobati rasa rinduku padanya. Membayangkan senyumannya saja membuatku cengar-cengir sendiri. Semoga saja aku mendapatkan izin dari bapakku untuk menemani Laras mendaki ke Gunung Prau. Tepat saat langit sudah berubah menjadi gelap, kami sampai di rumahku. Reza berencana akan langsung pulang ke rumahnya tanpa mampir terlebih dahulu ke rumahku. Tumben kamu gak mampir dulu, Zah? Capek aku, Ndra, mau langsung istirahat. Ya wes kalau gitu, kamu hati-hati di jalan ya. Oke brother, sampai bertemu kembali. Lega rasanya bisa sampai di rumah kembali tanpa kekurangan apapun. Inilah kebahagiaan seorang pendaki yang sebenarnya, pulang dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak gunung udah pulang. Anak gunung piye to, Pak? Iku lho anakmu. Nah, anak gunung ya bukit. Yo Bu, ngerti wong bapak cuma guyon. Wes sana, kamu mandi dulu, habis itu makan. Ibu masak pepes. Siap Ibu Negara. Padahal aku hanya pergi beberapa hari, namun aku benar-benar merindukan suasana seperti ini. Apalagi saat memakan pepes buatan ibuku. Rasanya benar-benar membuat nafsu makanku seketika bertambah. Aku benar-benar sangat bersyukur bisa memiliki keluarga seperti mereka. Walaupun hidup dengan keadaan sederhana, mereka tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Mereka selalu mengajarkanku bahwa kebahagiaan tidak selamanya dilihat dari apa yang kita miliki. Kebahagiaan yang didapat dari materi tidak seindah kebahagiaan yang datang dengan sepenuh hati. Setelah selesai dengan urusan pepes dan merapikan alat-alat pendakianku, aku duduk seorang diri di teras rumah sembari memandangi 3 benda yang kutaruh di meja. Aku masih heran mengapa di setiap perjalananku selalu saja ada yang memberikanku sesuatu. Padahal niatku mendaki hanya ingin menikmati keindahan alamnya, bukan untuk mencari ataupun mendapatkan benda-benda seperti ini.
Dari awalnya batu merah yang diberikan Rosari, tasbih pemberian Nyai Seno, dan sekarang cincin pancasona peninggalan sang pengembara. Aku berpikir apakah aku layak memiliki semua benda ini, atau memang ada maksud tersendiri yang sudah ditakdirkan Yang Maha Kuasa untukku. Entahlah, mungkin seiring berjalannya waktu aku bisa menemukan jawabannya. Lagi ngapain kamu, Dra? Mendengin tasbih sama batu sampai ngelamun gitu. Bapak menaruh kopi yang ia bawa di meja lalu duduk di sebelahku. Matanya melirik ke arah cincin pancasona. Raut wajahnya seketika berubah. Dahinya mulai mengkerut dan terus menatap cincin tersebut tanpa berbicara apapun. Tangannya mulai menggapai cincin itu, memutar-mutarnya dengan memasang ekspresi yang heran. Kamu dapat cincin ini dari mana, Tondra? Dari seseorang saat aku mendaki ke Gunung Sumbing, Pak. Katanya peninggalan sang pengembara. Kebetulan aku juga ingin menanyakan ke Bapak. Apa Bapak tahu dengan keturunan sang pengembara? Bola mata bapakku seketika melebar. Alisnya naik ke atas dan dadanya sedikit ke depan. Ia terkejut saat aku mengatakan keturunan sang pengembara. Sang pengembara? Iya Pak, aku juga sempat mendapatkan sedikit masalah di Gunung Sumbing, sampai aku harus menancapkan paku emas. Bak tersambar petir lagi dan lagi. Bapakku terkejut dengan penjelasanku. Dengan perlahan bapakku menarik nafas dan mengembuskannya secara perlahan. Sekiranya sudah sedikit agak tenang, bapakku menoleh ke arahku lalu berucap, dulu simbahmu pernah bercerita dengan Bapak tentang perjalanan eyangmu. Eyang? Iya, Ndra. Dulu eyangmu adalah seorang pengembara. Dia memang tidak dikenal banyak orang seperti para tokoh-tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa. Tapi dirinya ikut andil menyebarkan agama Islam di desa-desa terpencil. Waktu itu Bapak berpikir kalau simbahmu hanya menceritakan sebuah dongeng saja untuk menghibur Bapak. Tapi seiring berjalannya waktu, Bapak tahu kalau cerita itu memang benar adanya. Di rumah simbahmu di Jogja banyak benda-benda peninggalan eyangmu. Berarti benar Pak kalau keluarga kita keturunan sang pengembara. Bapakku mengambil sebatang rokok dari saku bajunya lalu membakarnya dan menghembuskannya perlahan. Bapak masih tidak menyangka kalau kamu adalah keturunan yang dipilih oleh eyangmu. Maksudnya dipilih gimana Pak? Secara turun-temurun dari keluarga Bapak selalu menceritakan kalau suatu hari akan ada salah satu keturunan dari eyang yang akan melanjutkan tujuannya yang belum terselesaikan. Bapak pikir kalau itu bukan kamu, makanya Bapak tidak bercerita tentang hal ini. Tapi ternyata eyang malah milih kamu. Tujuan apa Pak? Bapak tidak begitu tahu dengan apa tujuannya. Tapi mungkin simbahmu bisa menjelaskannya. Aku mengangguk mengerti. Mungkin memang aku harus menghampiri simbahku di Jogja untuk mencari tahu apa maksud dari semua ini. Bulan depan Bapak dan Ibu akan ke tempat simbahmu menghadiri sunatan anak pademu. Nanti kamu ikut dan tanyakan sendiri pada simbahmu. Aku mengangguk dan mengiyakan ucapan bapakku. Memang sebelumnya aku sudah berpikiran akan menanyakannya pada simbahku, sekaligus menanyakan tembang yang membantuku keluar dari kabut tak berujung saat di Gunung Sumbing. Semoga saja semua jawaban yang tertutup kabut bisa terlihat jelas melalui simbahku. Bapakku memberikan cincin pancasona kepadaku dan menyuruhnya untuk menjaganya dengan baik. Menurutnya cincin ini bisa membuatku bisa melihat mana orang yang benar dan mana orang yang salah melalui aura yang dipancarkan dari orang tersebut. Sebelumnya pun Mbah Joko juga mengatakan hal yang sama dengan bapakku. Semoga aku bisa memanfaatkan cincin ini dengan baik dan bijak agar berguna bagi orang lain juga. Suara dering telepon dari dalam rumah membuatku dan bapak berdiri untuk mengangkatnya, namun tidak jadi karena sudah lebih dulu diangkat oleh ibuku. Aku tidak tahu siapa yang menelpon jam segini, mungkin langganan keripik ibu. Selagi bapak masih bersama aku dan suasana hatinya juga sedang tenang, lebih baik aku sekalian minta izin untuk mendaki menemani Laras minggu depan. Pak, nopo?
Minggu depan Hendra mau ndaki lagi ya, nemenin Laras. Bapakku menoleh ke arahku. Dari ekspresinya sepertinya dia tidak akan mengizinkanku. Aku merasakan aura intimidasi dari tatapan bapakku sehingga membuatku hanya bisa menunduk dan siap menerima apabila memang tidak diizinkan. Akan tetapi saat bapakku ingin berucap, tiba-tiba ibuku menghampiriku di teras sembari berkata, Dra, minggu depan kamu harus nemenin Laras mendaki. Jagain Laras, jangan sampai kejadian seperti sebelumnya terjadi lagi. Kalau sampai Laras kenapa-napa, ibu gak akan mengizinkan kamu daki lagi. Barusan dia nelpon minta izin sama ibu untuk ditemenin kamu. Bapakku hanya bisa menoleh ke arah belakang sembari mendongakkan kepala ke arah ibuku yang posisinya tepat berada di belakangnya. Mendengar ibuku berucap seperti itu, spontan aku berdiri dan menaruh tanganku di kening layaknya seorang tentara yang baru diberi tugas oleh komandannya. Siap, laksanakan. Sepertinya bapakku pangkatnya masih kalah dengan ibuku, sehingga membuat dirinya hanya diam sambil mengisap rokok di tangannya. Tapi Bu, Tapi apa? emangnya diizinin sama bapak? Seketika ibuku menunduk melihat ke arah bapakku. Diizinin gak, Pak? Mata ibuku sedikit melebar saat ia berucap seperti itu. Kali ini sepertinya bapakku yang merasakan aura intimidasi dari tatapan ibu. Ya diizinkan kalau ibu mengizinkan. Tundra, sudah diizinkan sama bapak. Aku tahu bapakku mengizinkanku bukan karena dia takut dengan ibuku. Banyak orang mengatakan jika seorang suami menuruti setiap keinginan istrinya berarti suaminya takut dengan istri. Persepsi tersebut nyatanya salah. Aku bisa mengerti dengan apa yang bapakku rasakan. Dia bisa saja membantah perkataan ibuku, namun karena rasa sayangnya pada ibuku sangat besar, dia lebih baik mengalah agar wanita yang ia sayangi merasa senang. Maka dari itu sejak aku kecil aku tidak pernah melihat mereka saling berdebat karena satu hal. Bapakku adalah panutanku jika dalam urusan mencintai seseorang. Kelak aku pun juga akan seperti bapakku. Hari berganti begitu cepat. Tak terasa sudah 1 minggu sejak pendakianku di Gunung Sumbing. Beberapa hari ini aku mencoba memakai cincin Pancasona agar terbiasa dengan kegunaan cincin ini. Kesan pertama saat memakai cincin ini aku sedikit terkejut. Bagaimana tidak? Saat aku melihat orang-orang di sekitarku, aku dapat melihat ada asap tipis yang keluar dari tubuh orang yang kulihat. Asap dengan berbagai macam warna yang menggambarkan keadaan orang tersebut. Awalnya aku bingung membedakan warna aura seseorang yang aku lihat. Aku masih belum terbiasa, jadi masih belum bisa mengetahui arti dari aura yang keluar dari tubuh orang yang kulihat. Namun setelah 4 hari aku mempelajari setiap warna yang keluar, sedikit demi sedikit aku bisa memahami situasi orang tersebut. Semoga saja aku bisa menggunakan kemampuan cincin ini untuk menolong orang yang sedang kesusahan. Aku pastikan akan menggunakannya secara bijak. Pagi ini aku sedang menunggu kedatangan Reza di teras rumah. Kami berencana akan berangkat berdua menuju base camp Gunung Prau via Patak Banteng. Sedangkan Laras bersama teman satu kampusnya akan berangkat bersamaan dari kampusnya dan bertemu kami di base camp. Aku benar-benar sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Laras. Terakhir kita bertemu saat aku berkunjung ke rumah Rani. Walaupun kami sering memberi kabar melalui telepon, namun rasanya ada yang kurang apabila tidak bertemu secara langsung. Di pendakian kali ini aku memutuskan untuk membawa semua barang yang kudapat dari pendakian sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa harus membawanya, namun seperti ada dorongan untuk aku membawanya guna berjaga-jaga. Bahkan roh sari yang ada di batu merah itu pun juga memberiku bisikan untuk aku membawanya. Aku sangat berharap semoga tidak ada hal buruk yang menimpa kami di pendakian kali ini. Apalagi jika terjadi sesuatu pada Laras, yang ada aku malah akan mendapatkan hal buruk oleh ibuku. Membayangkannya saja sudah membuat jantungku berdegup kencang. Setelah menunggu beberapa waktu, Reza tiba dengan motor Honda kesayangannya. Ia memarkirkan motor di halaman rumah lalu menghampiriku yang sedang memperhatikannya dari teras rumah. Bukan tanpa sebab aku memperhatikan Reza dari teras, tapi aku sedang memperhatikan aura yang keluar dari tubuhnya. Aura tubuh yang keluar dari tubuh Reza berwarna merah yang melambangkan kalau dirinya sedang marah atau kesal dengan satu hal. Mungkin di perjalanan ia sedikit mendapat kejadian yang membuat dirinya merasa kesal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf telat, Dra, tadi ada nenek-nenek bawa motor. Saya ke kiri tapi malah belok ke kanan. Alhasil aku banting setir nabrak pohon. Udah gitu yang marah-marah malah dia lagi. Apa gak emosi? Aku tertawa sebelum menjawab pertanyaannya itu. Pantas saja aura yang keluar dari tubuhnya berwarna merah.
Udah sabar. Wes saya berangkat. Kita harus sampai duluan dibanding rombongan Laras. Lah, bapak ibumu gak di rumah? Lagi ke pasar, tadi udah sekalian aku pamitan kok. Tenang aja. Oh, begitu. Ya wes, let's go. Aku segera mengemblok tas kerilku dan berjalan menuju motor Reza. Setelah berada di motor, aku baru sadar kalau Reza tidak mengikutiku ke motor. Ia justru malah berjalan ke samping rumahku untuk melihat sesuatu yang ada di sana. Tidak lama setelahnya, ia berteriak kepadaku. Dra, itu siapa? Zainab, koncone Supri baru datang kemarin. Wasem, Supri sekarang ada temennya. Wes ayo, nanti malah telat. Aku segera menariknya ke atas motor dan bergegas berangkat menuju basecamp Gunung Prau via Patak Banteng. Wonosobo terkenal dengan wisata dataran tinggi Dieng. Namun bagi pencinta alam, tepatnya pendaki gunung, Wonosobo memiliki beberapa gunung yang masing-masing mempunyai pemandangan indah. Salah satu gunung paling populer di Wonosobo adalah Gunung Prau. Gunung Prau memiliki ketinggian 2565 mdpl. Walaupun sebenarnya gunung ini memiliki tinggi lebih dari itu, untuk mendaki di Gunung Prau Dieng sendiri terdapat beberapa jalur. Di antaranya melalui Patak Banteng, Dieng, Wates, Kali Lembu, Dwarawati, Kenjuran, Campurejo, dan Pranten. Namun di antara 8 jalur pendakian di atas, via Patak Banteng dan Dienglah yang paling favorit. Biasanya para pendaki memilih jalur Patak Banteng karena lebih dekat dan lebih cepat sampai di puncak. Tapi jalur Gunung Prau via Patak Banteng ini menawarkan tanjakan yang terus-menerus dan hanya ada sedikit dataran atau bonus yang akan kita temui. Gunung Prau di Jawa Tengah merupakan salah satu tujuan pendakian favorit. Banyak pendaki dari berbagai daerah yang mendaki Gunung Prau. Panorama di Gunung Prau benar-benar memiliki ciri khas tersendiri. Dari puncaknya kita bisa melihat indahnya panorama Gunung Sindoro dan Sumbing di sisi selatan. Tampak pula deretan gunung seperti Merapi, Merbabu, Andong, dan Telomoyo di ujung cakrawala. Aku benar-benar sudah tidak sabar menikmati keindahan puncak Gunung Prau bersama Laras. Ini pasti akan menjadi salah satu memori indahku bersama Laras. Setelah beberapa waktu perjalanan, kini kami sudah sampai di basecamp Patak Banteng. Kami sampai lebih awal dibandingkan rombongan Laras. Aku dan Reza memutuskan untuk menunggu kedatangan Laras di warung dekat basecamp sembari mengisi perut dan menikmati pemandangan perbukitan Dieng. Udara di sini begitu menyegarkan, walaupun aku juga tinggal di kaki gunung. Tapi entah mengapa setiap aku tiba di pegunungan lain, selalu menyajikan kenikmatan suasananya tersendiri. Ketika sedang menikmati pemandangan, Reza dan aku seketika menoleh bersamaan ke arah satu tempat. Bis ukuran 3/4 dengan banner nama kampus yang berada di depannya mengalihkan pandanganku yang sedang menikmati perbukitan Dieng. Drah, itu kayaknya mereka. Ya kayaknya sih. Aku dan Reza segera keluar warung memperhatikan satu persatu orang yang turun dari dalam bis. Cukup banyak peserta yang ikut dalam pendakian ini. Pantas saja mereka sampai harus mencari pengganti senior yang tidak bisa ikut. Ditambah lagi mereka semua adalah pendaki yang baru kali ini melakukan pendakian. Seorang wanita yang baru turun dari dalam bis mengalihkan pandanganku. Ciri khas dari wanita itu saat melakukan pendakian memang style yang paling aku suka dari dirinya. Rambut panjang yang diikat sedikit ke atas, kemeja flanel dengan baju polos di bagian dalamnya membuat lekukan tubuhnya sedikit berbentuk. Tapi bukan itu yang pertama kulihat dari dirinya, melainkan wajahnya yang manis tidak bisa membuatku berhenti memandanginya. Aku dan Reza masih diam memandang ke arahnya. Setelahnya orang itu menoleh ke arah warung dekat basecamp. Wanita itu tersenyum sembari melambaikan tangannya. Aku masih diam tidak merespon lambaian tangannya karena terpaku oleh senyum yang merekah di wajahnya. Dari kejauhan langsung pipinya terbentuk sewaktu ia melambai sembari tersenyum. Hal tersebut membuatku sedikit tersenyum dengan masih melamun memandanginya. Sebuah tepukan menyadarkanku. Malah ngelamun. Reza menepuk bahuku karena melihat aku yang melamun sembari senyum-senyum sendiri. Kini wanita yang kuperhatikan sejak tadi berjalan menghampiri kami dan masih melempar senyumannya. Ya, dia adalah Larasati Wulandari, wanita yang selalu membuatku terlihat seperti orang gila ketika membayangkan dirinya. Sekarang ia berada di hadapanku. Hey Indra. Ayo juga Ras. Indra tol yang disapa nih.
Lah kamu udah sering ketemu kalau di rumah. Buat apa aku sapa lagi bocah gemblung? Wajah Reza seketika berubah kecut. Ia menggerutu sembari memonyokkan bibirnya. Udah ayo aku kenalin sama senior yang lain. Aku dan Reza segera mengambil keril dan mengikuti Laras menuju ke tempat temannya berada. Kulihat ada 5 orang yang berpakaian seragam. Kurasa mereka adalah senior yang ikut. Tibanya kami di tempat para senior berkumpul. Laras memperkenalkanku ke temannya satu persatu. Ada satu orang yang membuatku memandang aneh padanya. Ia bernama Harry. Aku tidak tahu perasaan aneh apa ini. Ketika berjabat tangan dengannya seperti ada aura gelap yang kurasakan. Kenapa bang, liatinya gitu amat? Oh, enggak apa-apa bang. Kami duduk bersama di warung sembari menunggu senior yang lain mengurus pendaftaran. Laras duduk di sebelahku dan disusul Harry yang duduk di sebelah Laras. Terlihat jelas wajah risih dari Laras saat Harry duduk di sebelahnya, namun ia hanya diam dan memalingkan pandangannya ke arahku. Harry memperhatikan Laras dengan tatapannya membuatku sedikit kesal. Mata orang itu melirik ke bagian tengah tubuh Laras dengan tatapan penuh nafsu. Spontan aku menyuruh Laras untuk mengancingi flanelnya. Ras, flanelnya dikancing aja. Laras mengerti dengan apa maksudku. Ia segera mengancingkan flanelnya. Setelahnya Harry pun berpaling ke arah temannya yang duduk tepat di hadapannya. Mereka berbincang sembari memberi kode lirikan ke arah Laras pada temannya. Samar-samar aku sedikit mendengar perbincangan mereka. Lihat aja, gue bakal bikin Laras kelepek-kelepek pakai kalung ini, kata orang itu sembari mengeluarkan kalung berwarna hitam dengan bandul seperti kain yang berisi sesuatu. Lo yakin jimat kalung itu bisa bikin Laras kelepek-kelepek? Lihat aja nanti. Aku tidak tahu apa yang direncanakan mereka pada Laras. Yang pasti firasatku tidak enak dengan apa yang ingin mereka lakukan pada Laras. Sebisa mungkin aku harus terus memperhatikan gerak-gerik mereka sembari menjaga Laras. Reza yang sejak tadi menikmati tempe mendoan yang ia pesan kini ikut memperhatikan Harry dan temannya yang sedang membicarakan Laras. Reza segera berdiri berniat untuk mengambil jajanan di nampan dekat Harry duduk. Entah itu sengaja atau tidak, Reza tersandung sesuatu hingga tempe mendoan yang masih ia pegang terlempar ke Harry. Maaf mas, gak sengaja kesandung. Kalau jalan lihat mas. Reza masih meminta maaf sembari menggabungkan kedua tangannya seperti orang yang memohon. Aku tahu anak ini pasti sengaja menjatuhkan diri ke Harry. Kalungnya bagus mas, beli di mana? Pengen tahu aja loh. Harry segera beranjak keluar dengan temannya yang tadi berbincang. Aku masih berbincang dengan Laras sembari sedikit melirik ke arah Harry. Laras yang sadar aku sedang memperhatikan Harry seketika bertanya, kenapa Ndra? Gak apa-apa Ras, firasatku gak enak aja sama dia. Oh, Harry, dia emang begitu orangnya, Ndra. Beberapa hari ini dia selalu deketin aku terus. Terus kamunya mau gak dideketin dia? Ya jelas enggak lah. Hati aku udah keisi sama satu orang. Tapi gak tahu aku harus nunggu orang itu sampai kapan. Aku mengerti dari maksud ucapan Laras. Lantas aku melempar senyum ke arahnya. Sebaliknya Laras pun tersenyum ke arahku dengan pipinya yang sedikit memerah. Bu, jajan yang saya makan nanti yang bayar mas yang ini ya bu. Laku aku yang bayar? Perasaan aku gak makan apa-apa. Gantian kamu yang nyenengin aku. Kamu kan udah tak bikin seneng bisa ketemu Laras toh. Aku hanya menggaru-garu kepala yang tidak gatal. Bagaimanapun juga ucapan Reza memang benar. Aku senang bisa bertemu Laras. Laras hanya tertawa kecil saat melihat ekspresi kecutku karena harus membayar makanan Reza. Ya wes ya. Semuanya jadi berapa bu? Mendoan 8, ciki 4, es teh kale, sama semangka 4 jadi 45.000 mas. Dan kamu makan banyak banget sah. Buat amunisi Ndra. Aku segera mengeluarkan dompetku dan mengeluarkan uang pecahan 50.000. Tadinya Laras yang ingin membayarnya, namun aku menolaknya. Masa iya aku harus dibayarin Laras cuma gara-gara bocah gemblung? Mau ditaruh mana wajahku ini? Alhasil aku yang membayar semuanya. Matahari sudah tepat berada di atas kepala. Ketua tim dari kampus Laras mengumpulkan kami di depan base camp untuk pendataan dan menentukan tim. Total yang ikut dalam pendakian ini berjumlah 18 orang.
Terdiri dari 5 senior dan 13 anggota baru. Aku bersama Laras, Reza, Heri, dan satu temannya mendapatkan satu tim yang sama. Sedangkan sisanya bersama senior yang lainnya termasuk sang ketua yang bernama Aswan. Orangnya cukup asyik menurutku. Ia tidak seperti senior yang lainnya yang sesekali memarahi anak baru. Aswan sangat berwibawa menurutku. Aku bisa merasakan kalau dirinya adalah orang yang baik. Cincin Pancasona kini aku kenakan untuk berjaga-jaga. Apalagi kami satu tim dengan Heri. Aku tidak bisa membiarkan dirinya berbuat hal buruk kepada Laras. Aku bisa melihat dengan jelas aura hitam yang keluar dari kalung yang ia kenakan. Aku tahu kalung itu bukan kalung sembarangan. Aku juga merasakan sosok yang menghuni kalung milik Heri. Aura asap hitam perlahan membentuk sosok makhluk bertaring dan bermata merah. Namun aku masih belum bisa melihat dengan jelas makhluk apa itu. Setelah selesai mengurus pendataan dan membagi tim, kami mempersiapkan peralatan dan akan segera kami lanjut untuk memulai pendakian. Dari setiap tim ditunjuk satu orang sebagai leader dan Heri ditunjuk sebagai ketua di dalam timku, sedangkan aku sendiri ditunjuk sebagai sweeper agar bisa memperhatikan anggota dari belakang. Aku menyetujui permintaannya, terlebih lagi aku juga jadi bisa memperhatikan gerak-gerik Heri dari belakang. Sebelum berjalan, senior tim berkumpul untuk berdiskusi. Itu juga termasuk aku dan Reza. Di sini Heri memimpin diskusi kali ini. Nanti gue yang paling depan, karena di sini yang paling sering mendaki adalah gue. Jadi gue tahu jalur mana yang harus dilalui. Keren, temen gue yang satu ini memang bisa diandelin. Dia udah biasa naik turun gunung yang ada di tanah Jawa. Aku hanya diam saat dia berkata seperti itu. Bagus kalau memang ia sudah berpengalaman dalam pendakian. Jadi menurutku tidak masalah apabila dia yang memimpin rombongan. Sombong banget ini orang, Dra. Shh, udah diam, ikutin aja. Lo nanti di belakang jangan sampai lalai ya. Ya, insya Allah saya gak akan lalai. Laras nanti di barisan nomor 2 ya, di belakang gue. Kok di barisan kedua bukannya di belakang biar bisa jagain yang lain? Enggak, nanti di belakang udah dijagain mereka berdua, ucap Heri sembari mendongakkan kepala ke arahku dan Reza. Sebenarnya aku tahu ini hanya akal-akalannya saja, supaya bisa berdekatan dengan Laras. Namun aku juga tidak bisa membantahnya. Sedangkan posisiku di sini hanyalah pendatang yang menggantikan senior yang tidak bisa hadir. Tapi kan, udah sih ikutin aja, Heri kan ketuanya. Laras melirik ke arahku. Aku hanya melempar senyuman sembari sedikit menganggukkan kepala padanya. Akhirnya Laras mengiyakan permintaan Heri. Formasi pendakian kami sudah ditentukan. Aku dan Reza berjaga di belakang, sedangkan di posisi depan Heri dan disusul Laras lalu Arul. Rombongan tim pertama sudah berjalan lebih dulu, sedangkan rombonganku baru akan mulai berjalan. Setelah semuanya siap dan sudah berdoa bersama, akhirnya kami mulai pendakian. Pendakian awal Gunung Prau dimulai dengan berjalan menyusuri perkampungan penduduk sekitar 500 meter sebelum melalui jalur Magdam menanjak. Jika naik ojek bisa langsung sampai di ujung jalan Magdam, tapi karena ini adalah pelantikan dan ingin melatih fisik anggota baru, tidak mungkin kalau kami menggunakan ojek. Setelah Magdam, jalur berupa tanah padat terbuka di perbukitan yang dimanfaatkan untuk berkebun penduduk sekitar. Warga di sini sangatlah ramah. Beberapa kali kami saling sapa oleh penduduk yang beraktivitas di kebun. Semua terlihat masih baik-baik saja. Aura hijau terpancar dari para anggota baru, menandakan mereka sangat bersemangat dalam menikmati keindahan alam. Tapi fokusku sekarang hanya ke satu orang, yaitu Heri. Sebisa mungkin aku harus terus memantaunya agar tidak berbuat hal buruk kepada Laras. Aku pernah membaca beberapa artikel tentang jalur pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Biasanya jika musim kemarau jalur di sini sangatlah berdebu, tapi untungnya di pendakian kali ini tidak berdebu sama sekali karena jalur sedikit basah. Mungkin semalam baru turun hujan di wilayah Dieng dan sekitarnya. Setelah berjalan 30 menit kami sampai di pos 1 Cikudewo. Ada pos kecil di tepi jalur pendakian yang sudah dimodel mirip tangga. Kami tidak berlama-lama di pos 1, hanya menghela nafas sejenak dan memastikan semua rombongan masih dalam keadaan baik-baik saja. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Semangat yang membara masih terpancar dari aura kami semua. Kulihat Laras pun masih dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada yang aneh dari dirinya. Di tengah perjalanan menuju pos 2, salah satu anggota ada yang meminta izin untuk buang air kecil terlebih dahulu. Sembari menunggu anggota yang buang air kecil, aku dan Reza sedikit berbincang dengan anggota baru yang wanita.
Entah mengapa mereka menghampiriku, bahkan ada yang meminta selfie denganku. Aku benar-benar tidak bisa dengan situasi seperti ini. Kulirik ke arah Laras, dia hanya tertawa kecil melihatku yang dimintai selfie oleh anggota baru. Sedangkan Reza malah berlagak sok keren di depan anggota baru yang wanita. Setelah menunggu beberapa saat, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalur pendakian masih berupa tanah menanjak berbentuk tangga. Ada beberapa warung yang berdiri di sepanjang jalur menuju pos 2 ini. Namun tidak ada dari kami yang berhenti di warung tersebut hingga tak terasa kami sampai di pos 2 Canggal Walangan. Di sini kami berhenti sejenak, masing-masing dari anggota baru mengeluarkan persediaan air yang mereka bawa. Aku menghampiri Laras untuk memberikannya air mineral. Tapi baru setengah jalan menuju Laras, Heri lebih dulu memberikan sebotol air pada Laras. "Miras, minum dulu." "Enggak, makasih." Heri duduk di sebelah Laras. Laras bergeser sedikit menjauh, namun Heri masih mendekatkan diri ke Laras sembari memaksanya untuk menerima air darinya. "Nanti kalau gak minum kamu dehidrasi loh, Ras." Aku masih memandanginya dari kejauhan. Ada yang aneh dari air yang diberikan Heri. Ada asap hitam yang keluar dari air tersebut. Aku yakin itu pasti air yang sudah diberi sesuatu oleh Heri. Saat Laras membuka dan ingin meminum air tersebut, aku segera ingin berlari untuk mencegah Laras meminum air tersebut. Akan tetapi, langkahku seketika terhenti saat melihat air yang ingin diminum Laras direbut oleh Reza lebih dulu. "Gak usah Ras, minta ya." "Ya main comot aja, gemblung." Syukurlah Laras tidak jadi meminumnya. Tapi nanti malah terjadi sesuatu pada Reza. Biarlah, nanti biar aku obati Reza ketimbang Laras yang meminumnya. Aku segera mengambil Laras dan memberikannya air mineral yang aku ingin berikan kepadanya. "Nih Ras, minum ini aja. Biarin Reza haus dia." "Makasih Andra." Terlihat jelas wajah panik sekaligus kesal terpancar dari Heri. Mungkin itu semua karena rencananya gagal untuk memberikan air yang sudah diguna-guna kepada Laras. Reza meminum setengah botol 1 liter air yang diberikan Heri kepada Laras. "Nih Ras, makasih ya." "Aku udah ada dikasih Hendra. Tuh balikin ke Heri, tadi dia yang ngasih ke aku." "Nih brother, makasih ya airnya." Heri merebut airnya secara kasar lalu beranjak menghampiri Arul. Reza masih merasa heran kenapa Heri bisa bersikap seperti itu. Wajar saja, Reza tidak tahu kalau airnya yang ia minum sebenarnya untuk diserahkan pada Laras tapi direbut olehnya. Aku sangat bersyukur ada Reza di sini walaupun aku belum cerita apa-apa tentang Heri. Namun rencana Heri sudah digagalkan oleh Reza. Aku juga tidak melihat efek apapun setelah Reza meminum air pemberian Heri itu. Mungkin air itu hanya berefek pada wanita saja, atau mungkin Reza memiliki kemampuan untuk menetralisir segala macam hal buruk yang akan menimpanya. Entahlah, yang jelas keberuntungan selalu hadir dalam kehidupannya. Hal tersebut sudah aku sadari sejak kejadian di Gunung Sumbing. Kalau diingat kembali dari semua kejadian yang pernah kami alami selama pendakian, Reza selalu terhindar dari bahaya yang ada. Walaupun dirinya selalu mendapatkan hal menyeramkan yang selalu menghampirinya, namun tidak ada satupun hal fatal yang ia dapatkan. Di Gunung Lau, Putra yang mendapatkan masalah. Di Gunung Arjuna, Sukron. Di Gunung Merbabu, Rani yang mendapat masalah. Dan di Gunung Sumbing, Ega yang kena masalah. Dari semua kejadian, Reza memang selalu ada di sana, namun selalu orang lain yang kena hal buruk. Tapi kali ini aku bersyukur ada dirinya. Jadi aku tidak perlu emosi dalam mengambil tindakan dengan apa yang Heri lakukan kepada Laras. "Dra, itu orang kenapa ya? Masa aku minum airnya tok malah marah kayak gitu?" "Udah biarin, mungkin dia kesel karena kamu minumnya sampai setengah botol." "Masa gara-gara gitu doang marah? Aneh." Aku hanya menggeleng sembari sedikit tertawa. Laras pun ikut tertawa saat Reza ngedumel seperti itu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang. Kami melanjutkan perjalanan kembali agar bisa sampai di Camp Sunrise tidak terlalu sore. Semua anggota sudah selesai mengistirahatkan diri sembari meminum air agar tidak dehidrasi saat di perjalanan nanti. Kami berencana untuk tidak berhenti di pos 3 dan akan langsung lanjut menuju Camp Sunrise. Spot Camp Sunrise biasanya memang jadi pemberhentian favorit untuk pendaki mendirikan tenda. Selain spotnya sangat luas, di Camp Sunrise juga menyajikan pemandangan yang benar-benar indah, apalagi saat melihat matahari terbit. Sesuai namanya yaitu Camp Sunrise. Jalan menuju pos 3 sedikit terjal dan lebih menanjak dibandingkan sebelumnya. Tak hanya menanjak tapi juga didominasi akar-akar pepohonan. Pemandangan ke pos 3 hanya berupa hutan dan bukit.
Kami tidak berhenti di pos 3 dan tetap lanjut menuju Camp Sunrise. Hari sudah semakin sore, jalur yang kami lalui kali ini sedikit menanjak dan lumayan berkelok-kelok. Hingga akhirnya kami disuguhkan keindahan sinar matahari sore ketika sampai di tanah lapang yang sudah tidak jauh dari Camp Sunrise. Beberapa anggota baru kerap kali berhenti untuk mengambil gambar, namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Setelah Harry memarahi mereka untuk melanjutkan perjalanan, 15 menit berjalan dari pos 3, kini kami sampai di tanah lapang yang sangat luas. Terlihat beberapa orang dari tim 1 sedang bekerja sama membangun tenda. Melihat kedatangan kami, ketua penyelenggara yang bernama Aswan segera menghampiri kami. Kalian istirahat dulu aja 10 menit. Habis itu baru membangun tenda. Aku dan yang lainnya mengiyakan perkataan Aswan. Dia benar-benar ketua yang bisa diandalkan. Walaupun seorang senior, dirinya sangat memahami fisik dari anggota baru yang belum terbiasa mendaki gunung. Pasti sangat kelelahan. Tak lama setelah memberi perintah pada kami, Aswan menghampiriku. Mas Hendra, gimana, ada masalah waktu di perjalanan? Oh, enggak kok, alhamdulillah semua nyaman. Aku sedikit heran mengapa Aswan malah menanyakan keadaan rombongan kepadaku, padahal ketua rombongan kami adalah Harry. Samar-samar aku dapat melihat aura putih keluar dari tubuh Aswan. Aku sedikit merasa aneh dengan ini semua. Entah mengapa aku seperti merasa sudah mengenal Aswan sejak lama. Namun aku tidak tahu itu kapan. Mungkin nanti aku akan coba tanyakan ke Laras siapa sebenarnya Aswan. Barangkali Laras tahu banyak tentangnya. Setelah kami beristirahat, kami bekerja sama membangun tenda. Aku dan Reza membangun tenda sendiri yang biasa kami gunakan untuk mendaki. Sedangkan Laras gabung bersama anggota baru yang perempuan. Lalu Harry mendirikan tenda bersama Arul di sebelahku. Semua tenda telah berdiri. Aswan membebaskan semua anggota untuk menikmati keindahan matahari sore yang sebentar lagi akan terbenam. Seperti biasa, semua orang sibuk mengambil gambar menggunakan gawainya masing-masing. Bahkan kulihat Laras sangat bahagia bisa bercanda dengan anggota baru sembari berselfie bersama. Sedangkan Reza, aku tidak tahu dia di mana. Reza tadi bilang padaku kalau dirinya ingin mengitari tempat ini untuk melihat-lihat. Aku sendiri seperti biasa hanya mencari spot pemandangan yang indah dan duduk seorang diri. Tiada satu ciptaan yang lebih indah untuk dilihat ketika mentari mulai melangkah tenggelam ke dalam balada sang senja. Lekapan cahaya senja membuat pemandangan menjadi lebih ajaib, seolah titisan Tuan Langit berbicara bahwa hati-hati harus menghargai kecantikannya. Meski seringkali diterpa kegelapan malam, aku selalu menerima satu-satunya kepercayaan dan harapan di bawah mentari yang melemah. Menikmati senja di puncak gunung memang menjadi kesempatan yang tidak mungkin terlewatkan. Dengan menikmatinya, kita bisa berharap agar Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melihat sejauh mungkin. Kemampuan yang bisa membuat kita makin bersyukur akan segala yang dimiliki. Aku masih melamun memandang matahari yang akan terbenam. Samar-samar aku seperti mendengar seseorang menghampiriku. Aku tidak menoleh ke arah orang yang menghampiriku itu. Aku tahu siapa yang menghampiriku dan duduk di sebelahku. Dengan masih menatap langit, aku berucap pada orang yang ada di sebelahku. Indah ya, Ras? Tidak ada sautan darinya. Mungkin ia juga masih terpukau dengan mentari yang sebentar lagi akan terbenam. Kurasa ini waktu yang tepat untuk mengatakan perasaanku padanya. Ras, kamu adalah wanita yang selama ini selalu membuatku terlihat seperti orang gila. Mungkin ini saatnya aku mengatakan kalau aku selama ini... Ucapanku terhenti tatkala menoleh ke orang yang ada di sampingku. Aku benar-benar salah mengira. Aku kira di sebelahku adalah Laras, karena dia biasanya pasti duduk menghampiriku ketika aku sedang duduk sendiri. Tapi ternyata orang yang di sebelahku adalah Reza. Saat aku menoleh ke arahnya, Reza memasang ekspresi aneh dengan mematung sembari tangannya masih memegang keripik yang ia masukkan ke mulutnya. Bocah gemblung tak kira Laras. Aku benar-benar malu karena sudah salah mengira orang. Terlebih lagi kini Reza menahan tawanya hingga membuat pipinya menggelembung. Tidak lama setelahnya Reza tertawa terbahak-bahak. Ras, mungkin ini saatnya mengatakan kalau aku suka sama kamu. Cetus Reza meledekku sembari memonyongkan bibirnya dan meniru perkataanku tadi. Aku tidak bisa berucap apa-apa kali ini, hanya membuang muka ke arah yang berlawanan. Udah sana, ganggu orang lagi ngelamun aja. Aku mengusirnya agar tidak meledekku terus-menerus. Reza pun akhirnya pergi meninggalkanku seorang diri. Padahal ini momen yang pas untuk ngomong ke Laras, tapi ya sudahlah, memang belum waktunya. Nih, seseorang menyodorkan sebotol air kepadaku. Dari tangannya yang mulus aku seperti mengenalnya.
Tadi katanya minta air, ucap seorang wanita yang segera mengambil posisi duduk di sebelahku. Laras, siapa yang minta air? Itu kata Reza tadi, balas Laras seraya menuju ke arah belakang. Aku mengikuti arah yang ditunjuk Laras. Terlihat Reza yang sedang menyeringnya sembari memberi acungan jari jempol. Aku hanya membalasnya dengan senyuman dan mengacungkan jari jempol juga. Makasih ya, Ras. Iya, sama-sama. Hening. Kami berdua hanya menatap ke arah matahari. Ada yang aneh dengan diriku. Mengapa aku merasa kikuk sekali berada di dekat Laras, padahal biasanya hanya biasa saja. Tapi kali ini jantungku sedikit berdegup lebih kencang dari biasanya. Apa mungkin ini efek karena tadi Reza? Entahlah, ini adalah waktu yang tepat untuk aku mengatakannya. Gimana? Masih mau diem aja? Tadi katanya mau ngomong sesuatu. Aku menoleh ke arahnya dan sedikit melebarkan mata. Jantungku berdegup semakin kencang. Sialan si Reza, malah udah ngomong duluan kalau aku mau ngomong sesuatu. Aku menarik nafas dalam-dalam dan siap untuk mengatakan semuanya. Ya Ras, aku... Woi semuanya kumpul, kita diskusi buat kegiatan malam ini. Aku dan Laras saling pandang dan saling melebar senyum. Lanjutin nanti ya, udah disuruh kumpul. Aku mengangguk dan segera berjalan bersamanya menuju rombongan yang lainnya. Aswan memimpin diskusi kita malam ini. Malam ini setelah makan bersama kita akan membuat api unggun. Lalu masing-masing dari anggota akan memperkenalkan diri dan menyebutkan tujuan mereka gabung dalam anggota pecinta alam kampus. Setelah Aswan menjelaskan semua kegiatan untuk malam ini, Aswan memberikan perintah pada aku dan Laras. Heri dan Arul mencari kayu bakar untuk membuat api unggun, sedangkan anggota yang lainnya akan membuat makanan. Syukur aku masih dijadikan satu oleh Laras, jadi aku masih bisa mengawasinya. Dra, lo sama temen lo itu nyari ke sana ya? Lah, terus kalian? Gue, Arul sama Laras nyari ke arah hutan yang sebelah kiri. Kenapa nggak bareng-bareng aja, brother? Lo berdua di sini pendatang, jadi gue nggak yakin kalau lo berdua bisa jagain Laras. Santai kali, brother, kita juga udah biasa mendaki gunung. Udah sih, lu berdua ikutin aja. Lagian lu berdua kan orang luar. Ya tapi kan... Aku memegang pundak Reza. Dia menoleh ke arahku, namun aku hanya memberinya kode sebuah anggukan. Posisi kami saat ini adalah pendatang. Aku tidak mau merusak kegiatan Laras hanya karena perkelahian. Dan bukannya aku mau menerima juga keputusan Heri begitu saja, tapi aku memiliki rencana lain supaya bisa menjaga Laras tanpa harus membantah perkataan mereka. Aku segera berjalan menghampiri Laras dan memberikan suatu benda di tangannya sembari berbisik. Untuk jaga-jaga. Laras mengerti dan segera menaruh benda yang kuberikan di kantong celananya. Ya udah, mending kita mulai nyari aja, gak enak sama Aswan kalau kelamaan. Kami pun berpisah. Aku dan Reza segera menuju ke hutan yang sebelah kanan, sedangkan mereka bertiga menuju ke hutan yang sebelah kiri. Dra, kalau Laras kenapa-napa gimana? Wes tenang, ada yang jagain. Emang kamu nitipin apa ke Laras? Batu merah pemberian Sari. Reza terkejut dan menelan ludah saat aku menyebut nama Sari. Mungkin masih teringat dengan jelas kenangan saat Reza ingin dijatuhkan ke jurang oleh Laras saat dirasuki Sari. Kenapa sih? Enggak apa-apa, Ndra. Aku cuma gak mau aja ingat kejadian itu lagi. Tenang, dia sekarang bukan Sari yang mau melempar kamu ke jurang, Zah. Yo tetep wae, Ndra. Wes lah, gak usah dibahas lagi. Aku hanya tertawa kecil menanggapi respon Reza ketika mengingat nama Sari. 15 menit sudah aku mengumpulkan kayu dengan Reza. Sekiranya sudah cukup banyak kayu yang kami kumpulkan. Aku dan Reza segera kembali menuju tenda. Saat kami sampai di tempat tenda berdiri, dari kejauhan aku melihat Arul dan Heri yang melangkah tergesa-gesa sembari menoleh ke sekitar. Raut wajah mereka seperti orang yang sedang ketakutan. Tidak lama kemudian Laras keluar dari dalam hutan sembari membawa kayu yang akan digunakan untuk membuat api unggun. Aku tidak tahu dengan apa yang sudah terjadi pada mereka, tapi ketika melihat Laras dalam keadaan baik-baik saja, itu sudah membuatku sedikit merasa lega. Aku menghampiri Laras dan membantunya membawa kayu. Mereka kenapa, Ras? Aku nggak tahu, Ndra. Tiba-tiba mereka ketakutan begitu. Mungkin nanti aku akan menanyakannya pada Sari saja. Dia pasti tahu sesuatu yang membuat Heri dan Arul ketakutan seperti itu. Katanya pengalaman, tapi kok kayak anak kecil yang takut ondel-ondel. Aku menahan tawa mendengar ucapan Reza yang ia lontarkan pada Heri dan Arul. Diam lo.
Kami mengumpulkan kayu di tengah dan membakarnya. Semua anggota sudah berkumpul membuat lingkaran. Satu persatu dari mereka memperkenalkan diri masing-masing dan mengatakan tujuan mereka bergabung di anggota pecinta alam kampus. Suasana seperti ini memang sangat menyenangkan. Di sini kita bisa saling mengenal dengan orang yang sebelumnya belum kita kenal sama sekali. Hal tersebut membuatku sedikit iri karena tidak bisa merasakan yang namanya kuliah. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku sudah cukup senang dengan kesederhanaan keluargaku. Rangkaian acara berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Kini jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aswan sebagai ketua memerintahkan semua anggotanya untuk istirahat supaya besok bisa melanjutkan acara pelantikan. Entah mengapa malam ini aku tidak bisa tidur hingga membuatku memutuskan untuk ngopi seorang diri di depan api unggun. Aku tidak tahu perasaan aneh apa yang kurasakan saat ini. Seperti akan ada hal buruk yang akan datang. Semoga saja firasatku ini salah. Sendirian aja, Ndra. Aswan? Iya, Wan, gak bisa tidur. Ngerasain hal aneh ya? Aku tercengang saat Aswan berucap seperti itu. Bagaimana dia tahu kalau aku merasakan hal aneh? Aku juga ngerasain, Ndra. Kamu bisa ngerasain juga? Iya, Ndra. Gak tahu ini kelebihan atau kekurangan. Setiap akan ada hal buruk datang, pasti aku juga gak bisa tidur. Tunggu, apa Aswan memiliki kemampuan yang sama denganku? Saat sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba angin berhembus secara spontan. Aku dan Aswan berdiri berputar menoleh ke arah sekitar hutan. Apa-apaan ini? Kenapa mereka datang mengitari tempat ini? Sepertinya benar, Aswan memiliki kemampuan bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Aku juga melihat apa yang dilihat Aswan. Banyak makhluk tak kasat mata yang muncul dari arah kegelapan mengitari tempat kami mendirikan tenda. Sosok hitam besar, wanita berdaster putih, sosok berkuncup, dan masih banyak lagi. Mereka semua memandang ke arah tenda kami. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa mereka datang bergerombol ke tempat kami mendirikan tenda?